Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Bertemu lagi dengan Yanda Rifat di pelajaran pendidikan agama Islam. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari gelar Al-Amin. Kemarin waktu minggu yang lalu Yanda kirim PDF dan meminta teman-teman untuk membaca dan memahami isinya. Mudah-mudahan teman-teman sudah membaca dan juga mudah-mudahan teman-teman memahami. Di sana menjelaskan tentang Al-Amin. Singkat saja dari Yanda, Al-Amin adalah suatu gelar yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Amin artinya yang terpercaya. Kenapa Rasulullah diberi gelar Al-Amin atau yang terpercaya? Karena Rasulullah memiliki sifat sidik. Apa itu sidik? Sidik itu jujur. Rasulullah terkenal dengan kejujurannya. Ya. Biasanya orang yang jujur pasti dipercaya oleh orang lain. Berbeda dengan orang yang suka bohong. Biasanya tidak dipercaya oleh orang lain. Lanjut untuk yang kedua, untuk hari ini pembahasan tentang kasih sayang dan kejujuran Rasulullah. Kita akan memfokuskan tentang kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu kelas 1 atau malah TK kita pernah belajar tentang hadis kasih sayang. Masih ingat gak teman-teman hadisnya? Man la yurham la yarham. Siapa yang tidak sayang maka tidak akan disayangi. Siapa yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Itu artinya. Man la yurham la yarham. Di sana ditegaskan kalau kita pengen disayang maka kita harus sayang. Kalau kita pengen disayang sama orang tua, maka kita harus sayang orang tua. Contohnya apa? Berbakti kepada orang tua, tidak membantah orang tua gitu. Pasti orang tua akan sayang kepada kita. Kalau pengen disayang sama temen, maka kita harus berteman dengan kasih sayang. Kita tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina teman kita. Kalau pengen disayang sama Allah, berarti kita harus apa? Kita harus sayang sama Allah. Caranya kayak gimana? Caranya dengan cara bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu kasih sayang ya dalam hadisnya. Rasulullah itu kasih sayangnya kepada siapa aja sih? Teman-teman ada yang tahu? Rasulullah itu kasih sayangnya ke seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin, kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, semuanya. Makanya kita diajarkan untuk sayang kepada tumbuhan. Contohnya gimana? Kita harus merawat, menanam gitu. Contoh sayang kepada hewan gimana? Kita harus tidak boleh menyakiti hewan, harus memberi makan, harus merawatnya. Kasih sayang sama manusia gimana? Ya kita tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mencela, hormat kepada yang lebih besar, sayang pada yang lebih kecil daripada kita gitu. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Teman-teman tahu gak? Ada 3 amalan yang Allah suka dan Rasulnya juga suka. Ada yang tahu apa 3 amalan itu? Yang pertama adalah sholat tepat waktu. Nah, kalau kita sholat tepat waktu itu disayang oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi sholat tepat waktunya juga harus apa? Harus khusyuk dan tidak main-main. Ya. Harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama, sholat tepat waktu. Ya.
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau teman-teman sholatnya udah tepat waktu, sholatnya khusyuk, sholatnya tidak main-main, lillahi ta'ala karena Allah, insya Allah setelah sholat, teman-teman akan menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Baik itu perbuatan keji dan munkar dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Kalau dari diri sendiri kayak gimana? Ya kalau teman-teman sudah sholatnya baik, maka setelah selesai sholat, teman-teman tidak berbohong, selalu jujur, tidak pernah berbuat jahat. Kalau terhindar dari keji dan munkar orang lain gimana? Insya Allah teman-teman akan terjaga dari perbuatan-perbuatan jahat orang lain kepada kita. Karena Allah sayang sama kita. Gitu. Itu yang pertama. Ya. Tapi ada juga teman-teman sholat yang tidak disukai oleh Allah. Sholatnya yang kayak gimana? Sholat yang mendustakan agama. Contohnya di dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Yang sholatnya yang kayak gimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang sholatnya itu lalai. Lalai itu bukan apa? Bukan Batman ya. Yang lalai itu maksudnya sholatnya main-main, malas-malasan, asal-asalan, walaupun tepat waktu ya. Itu Allah tidak menyukai orang yang sholatnya yang seperti itu. Yang sholat yang kayak gimana lagi? Yang sholatnya riya. Riya itu selalu pengen dilihat oleh orang lain. Ya, perbuatan baiknya pengen dilihat orang lain. Lagi sholat, bener sholatnya khusyuk, bener sholatnya bagus. Tapi pengen dipuji oleh temannya, pengen dipuji oleh orang tuanya. Itu yang tidak boleh. Ya. Yang bagus itu tadi, sholat tepat waktu, khusyuk, lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Itu yang pertama ya. Yang kedua, amalan yang disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah menghormati orang tua. Ya. Orang tua kita siapa? Ada orang tua kandung kita, ada ayah, ada ibu, ada orang tua kakek, nenek, dan juga di luar keluarga kita, ada saudara-saudara kita. Kita harus hormat kepada mereka, khususnya kepada orang tua kandung kita. Karena orang tua kandung kita yang mengajarkan kita, yang melahirkan kita, yang mendidik kita sampai kita besar dan sukses. Apalagi kepada ibu yang mengandung kita, yang menyusui kita, yang ngasih makan kita. Wah pokoknya, makanya di dalam hadis juga ibu itu disebut 3 kali, ayah 1 kali. Dulu ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, terus bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Ya Rasulullah, siapa yang harus kita bakti, siapa yang harus kita sayangi? Rasulullah menjawabnya apa? Kalau Rasulullah menjawabnya, ummuka, ibumu. Terus si pemuda itu nanya lagi, qala sumaman, selain dari ibu terus siapa lagi? Rasulullah tetap menjawab, ummuka, ibumu, sampai 3 kali menjawab. Ibumu, baru yang terakhir, qala sumaman, terus siapa lagi? Rasulullah menjawab, abuka, lalu ayahmu. Jadi ibunya 3 kali, ayahnya 1 kali. Yanda, aku di rumah cuman punya ibu 1, ayah 1, berarti kurang 2 dong ibunya. Berarti ayah harus nikah lagi sama ibu 2 lagi. Enggak gitu juga teman-teman. Ibunya tetap 1, ayahnya tetap 1. Kita harus menghormati kedua-duanya. Maksud kenapa di dalam hadis itu disebut 3 kali ibunya? Karena ibu sudah mengandung kita, melahirkan kita, mendidik kita, merawat kita. Jadi tingkatannya ibu dulu baru ayah, gitu teman-teman ya. Menghormati orang tua tadi yang kedua ya. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Artinya berjuang di jalan Allah. Itu amalan yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Apa maksud dari jihad fisabilillah? Maksudnya bukan kita harus perang melawan penjajah atau perang melawan orang non-muslim, bukan.
Kita sebagai pelajar aja ya, karena kalian semua sebagai pelajar, jihad fisabilillah kalian itu adalah belajar dengan rajin, belajar dengan bersungguh-sungguh. Itu termasuk jihad fisabilillah. Teman-teman belajar rajin, tidak malas-malasan walaupun belajar di rumah. Insya Allah disukai oleh Allah dan Rasulnya. Itu 3 amalan yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Tadi yang pertama apa? Yang pertama sholat tepat waktu. Yang kedua menghormati orang tua atau birrul walidain. Yang ketiga jihad fisabilillah. Itu 3 teman-teman yang disukai Allah dan Rasulnya. Oke, untuk pelajaran PAI hari ini cukup sampai di situ aja tentang kasih sayang dan kejujuran Rasulullah SAW. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.